Halo, sudah pada absen belum nih tadi? Silahkan yang belum absen bisa absen dulu. Namanya siapa dan berasal dari mana, kota mana, bisa diketik dulu, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Halo, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, okay, why I say good morning? Because we have to be motivated, right? Even has been night already, right? Okay, welcome to our webinar on easy and fun to speak English. I'm Sonia Logitasari, your moderator for today's session, and I'm thrilled to be here with all of you as we embark on this journey to explore the joy of mastering the English language. And joining us today is an esteemed expert in language learning and communication, Mr. Eka Kristanto. Yeah, he brings a wealth of experience and insight that will undoubtedly enrich discussion. Let's see the curriculum vitae of our speaker, Eka Kristanto. Okay, here is curriculum vitae of our speaker, Mr. Eka Kristanto. Ya, ya, Mr. Eka Kristanto ini beliau adalah mantan sekretaris Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Republik Lebanon, penugasan di sana ya. Kemudian beliau juga public speaker tersertifikasi. And then beliau adalah direktur dari Salko International School dan juga direktur dari Laskar Juara Academy. Nah, kemudian ini ada work experience dari Mr. Eko Kristanto. Beliau pernah menjadi wakil direktur akademik STIE Triananda di Jakarta, kemudian sekretaris Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Lebanon, kemudian dosen tamu bidang bahasa Inggris STIE Triananda Jakarta, kemudian beliau pernah menjadi eksekutif ekspor marketing PT Solo Murni. Kemudian dosen tamu bidang kewirausahaan Universitas 11 Maret jurusan agribisnis. Kemudian beliau juga dosen tamu bidang pemasaran digital Indonesia International Institute for Life Science di Jakarta. Dan juga founder dan direktur Lembaga Salko International School. Okay, next.
Oh, dan juga ini beliau founder dan direktur PT Soko Makmur Sejahtera. Okay. Throughout our time together, we will delve into practical strategies, tips, and techniques to make learning English not only effective but also enjoyable. Whether you are a beginner aiming to build a strong foundation or someone looking to enhance your fluency, this webinar promises to equip you with valuable tools and resources. Nah, before we begin, I'd like to highlight an exciting opportunity for all our participants. Soko International School, our comprehensive English language course, is designed to cater to various proficiency levels. It's crafted to be interactive, engaging, and most importantly, effective in helping you achieve your language goals. So, without further ado, let's dive into today's discussion. I encourage you to actively participate as a question, and make the most out of this learning experience. Once again, welcome aboard and let's make today's webinar a memorable and enriching experience for everyone. Mari kita sambut our speaker, Mr. Eko Kristanto. Welcome, Mr. Eko Kristanto. Yeah, thank you, Miss Sonia, for the time and for your introduction for me. Okay. Yeah. Okay, everybody. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Okay, today is very nice. Yeah, it's very amazing because today I can accompany all of you here. Yeah. Wait a moment. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Yeah, let's say morning like Miss Sonia. Yeah, so we are still motivated for tonight webinars. Welcome to our webinar, Easy and Fun to Speak English. I'm Eko Kristanto and I'm thrilled to be your guide today as we embark as a journey to make learning English an enjoyable and rewarding experience for all of you. Today I will use both language ya. Saya akan pakai bahasa Indonesia dan saya akan pakai bahasa Inggris ya, dua bahasa jadi biar tidak terlalu bingung nanti ya. But why I have to use my English? Supaya teman-teman semuanya, peserta semuanya familiar dengan bahasa Inggris. Okay. Today we're not just here to talk about the importance of speaking English fluency. We're here to demonstrate how it can be both easy and fun. Jadi malam hari ini saya akan banyak cerita pengalaman saya. Kenapa sih saya dulu bisa sampai ke jadi sekretaris duta besar yang hanya berbekal bahasa Inggris gitu ya. Dan kenapa kemudian saya juga memutuskan untuk mendirikan lembaga yang dimana lembaga ini bergerak di bidang bahasa Inggris juga pastinya. Dan saya yakin teman-teman semua, peserta semua yang hadir malam hari ini, yang berminat untuk hadir malam hari ini pasti sangat kepingin. Kenapa sih
bahasa Inggris itu menjadi penting di saat ini atau mungkin beberapa tahun terakhir ini ya 10 tahunan ini karena memang dunia saat ini bergerak semakin progresif. Dan throughout this webinar, I'll share practical tips about the activities, insight that will transform your learning experience, whether you are a beginner or looking to polish your language skills, there is something here for everyone. Jadi nggak usah khawatir. Malam ini kita diskusi, kita akan banyak cerita tentang bagaimana bahasa Inggris itu menjadi mudah untuk dipelajari karena banyak sekali teman-teman yang belajar bahasa Inggris itu selalu terdogma bahasa Inggris itu sulit. Apa sih yang membuat bahasa Inggris itu sulit? Nah, nanti kita akan bahas nanti. Apa sih yang membuat bahasa Inggris itu sulit di mata atau di pikiran dari teman-teman semuanya. Yang sebetulnya tidak selalu harus hal tersebut yang menjadi penghalang belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini pasti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait easy and fun speaking English. How to speak English made simple and joyful. Ya. At the first time, let's see about the presentation. Ya. What are the benefits of learning English? Ya. Apa sih sebetulnya benefitnya ketika kita belajar bahasa Inggris itu apa saja gitu kan? Ada beberapa hal yang di sini kami highlight. At the first, access to global information, and then wider career opportunities, easy to communicate, and then some of them, the wider career opportunities, then access to global information, easy to communicate. English is one of the important languages in the world today. Ya, ada beberapa bahasa di dunia ini, tetapi bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional yang semuanya harus memahami. Kenapa? Apalagi yang punya cita-cita atau harapan atau impian untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri atau mungkin bekerja di luar negeri yang bahasa kesehariannya adalah bahasa Inggris. Sedikit saya cerita pengalaman saya. Kesempatan-kesempatan yang terbuka luas waktu itu, saya di Lebanon waktu itu tahun 2011-2012, sekitar 3-4 tahun saya di sana. As far as I know, Lebanon are using Arabic language. Ya, bayangan saya waktu itu Lebanon itu berbahasa Arab gitu kan. Tapi ternyata karena Lebanon ini dulu adalah daerah jajahan Perancis, sehingga di sana menggunakan bahasa Perancis dan bahasa Arab, tapi Arabnya dialek Lebanon. Kemudian di samping itu juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Dari situ saya waktu itu digandeng oleh salah satu rektor perguruan tinggi di Jakarta, kemudian ditempatkan atau diajak ke Kementerian Luar Negeri dan ditempatkan sebagai sekretaris Duta Besar RI untuk Republik Lebanon. Bekal saya cuma satu, how to communicate with others by using English. Because I think all people in the world, especially in the countries by using English as a mother language, mereka menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Even they go to the market, they go to the tourism, or etc. They use their English. So that's why I use my English. I have my English as a guarantee to make my career better. Then C, wider career opportunities. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali peluang-peluang pekerjaan di dunia ini ya, bukan hanya di Indonesia. Kita harus berwawasan yang luas, internasional gitu kan. Banyak sekali peluang-peluang bisnis, peluang usaha, atau peluang pekerjaan bahkan di luar negeri sana yang dengan kita berbekal bahasa saja, kita bisa untuk mendapatkan kesempatan itu, gitu kan.
Selain dari latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, tetapi bahasa ini menjadi penting. Terbukti apa? Ketika kita mau ke luar negeri, we go to Australia, we go to America, we go to Europe, ya. Mereka menghendaki kita untuk lulus atau mengikuti ujian TOEFL kalau untuk Amerika, kalau untuk Europe kita pakai IELTS, Australia pakai IELTS, kita dituntut untuk bisa lolos standarisasi bahasa di sana. Sehingga betapa pentingnya bahasa Inggris saat ini gitu kan, apalagi untuk teman-teman yang mau meneruskan studinya di luar negeri kan gitu. Untuk masuk saja kita harus mengantongi certified TOEFL, certified IELTS just for entrance, ya, hanya untuk masuk ke dalam sekolah itu atau pekerjaan itu di sana. Sehingga betapa pentingnya bahasa Inggris saat ini. And then next, learning English is a great example of how one can open up wider career opportunities. By mastering English, a person can more easily communicate with people from various cultures, yeah, and backgrounds, thereby enabling them to pursue careers in various industries, both domestically and internationally. Tadi di dalam CV saya cantumkan saya pernah menjadi marketing eksekutif di salah satu perusahaan ekspor impor, dan saya di marketing bagian ekspor. Sehingga saya secara pribadi membutuhkan komunikasi dalam bahasa Inggris karena harus menghadapi buyer-buyer dari luar Indonesia. Sehingga modal saya waktu itu hanya bahasa Inggris saja. Mungkin kalau orang melihat background saya dari ekonomi, dari sastra Inggris, dari ini mungkin tidak begitu istimewa gitu kan. Tetapi ternyata dari bahasa Inggris ini saya mampu memiliki daya tawar. Ya, di ekspor marketing saya ada daya tawar. Kemudian sebagai sekretaris pribadi duta besar ada kesempatan daya tawar. Karena mereka pasti yang ditanyakan pertama kali, can you speak English well? Ya, because our customers, ya, because our partners mostly saya bilang hampir sebagian besar they use English for daily communication or daily conversation. So that we have to master the English language. Ya, tenang saja. Malam ini tenang saja. Pokoknya saya pakai multi language ya, bilingual saya hari ini ya. Jadi pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Inggris. Jadi bagi yang bingung nanti langsung saya terjemahkan. Tapi pada intinya dari pertemuan malam ini adalah saya ingin meng-highlight bahwa bahasa Inggris ini menjadi salah satu media, menjadi salah satu fasilitas dari kita supaya kita ini memiliki daya tawar. We have our bargaining position just to get our position, our jobs, ya, our opportunities, business, and etc. Ya, karena di dalam dunia usaha, apalagi ekspor impor gitu kan, UMKM saja lah, saya bilang UMKM. Saya pernah menemui salah satu UMKM di Indonesia atau di Solo ya. Dia mendapatkan pesanan dari India. Pesanannya sederhana, pesanannya centong dari kayu. Tapi karena keterbatasan dia dalam berbahasa Inggris, akhirnya dia bingung. Apa yang harus disampaikan? Apa yang harus dikatakan? Ditanya harganya berapa, ya kan? Productivity-nya bagaimana? Capacity of products-nya bagaimana? Kemudian prosedurnya seperti apa? Harganya? Itu baru yang mendasar. Kita belum bicara tentang payment ya, proses pembayarannya, proses pembiayaannya seperti apa. Padahal proses pembiayaan ekspor kan macam-macam. Ada yang DP, ada yang pakai pembayarannya dibayar 30% dulu ya kan. Nah, ini semuanya ada perjanjian-perjanjian tertulis yang itu semua harus dipahami, sehingga akhirnya apa? Akhirnya yang bersangkutan ini membatalkan kerjasama itu hanya karena nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan. Ya, sayangnya beliau ketemunya saya telat gitu, jadi saya nggak bisa banyak bantu ya kan. Nah,
And the second one is access to global information. Yeah, access to global information refers to the ability to obtain and interact with information from around the world. Yeah, access to global information is critical, yeah, in today's interconnected world, and mastery of language such as English plays a critical role in expanding a person's ability to access, understand, to contribute, ya, the wealth and information available globally. Hari ini semuanya menggunakan bahasa Inggris. Sistem computers bahasa Inggris. Internet instruction-nya bahasa Inggris. Ya, so apalagi kita semua sekarang dikasih kemudahan, ya kan? Kemudahannya apa? Banyak sekali aplikasi-aplikasi baik yang free maupun yang berbayar. Bagaimana cara kita berbahasa Inggris lebih mudah tanpa harus kita keluar rumah? Banyak sekali. Ya, sehingga bagaimana kita belajar bahasa Inggris itu menjadi lebih mudah. Dan easy to communicate. Bahasa Inggris ini masih dalam tataran yang lebih mudah dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Mandarin, kemudian Korea, Jepang, ini tidak cukup mudah dipelajari untuk menguasai materi dari bahasa-bahasa tersebut, ya. Nah, ini dia. Teman-teman semuanya, apa sih sebetulnya yang menjadi dasar dari kemampuan berbahasa Inggris itu? Hanya ada 4 sebetulnya. The first is listening, and the second one is speaking, and the third reading, and the fourth one is writing. Yeah, and there is a correlation between them. Yeah, listening related to speaking, and then reading related to writing. Ya, jadi tidak mungkin kita reading related to speaking, ya, itu namanya membaca kan gitu kan. Ya. Yang berkaitan adalah saat ini yang kita bahas sekarang dalam diskusi kita malam ini adalah how to speak English well, how to speak English fun and enjoyable. Ya, so there are so many ways, ya, so many ways to learn about English, ya, especially one of them is by using application. You did a course, ya, Anda mendaftar di kursus bahasa Inggris, tapi semuanya itu teknis, ya, teknis. Karena yang menjadi penting adalah bagaimana kita menguasai bahasa Inggris itu dengan berbagai tekniknya. Ada macam-macam teknik, ya. Hari ini nanti saya akan menyinggung tidak banyak teknik, ya, hanya satu hal saja yang menjadi gambaran supaya teman-teman nanti lebih do an effort just to learn about English. Yeah. This one. Today, we're going to talk about speaking. Yeah, so it means that there is a correlation in between speaking and listening. Yeah, speaking and listening and speaking. Yeah, so the first one. Silakan coba di chat. Apa sih sebetulnya? Ketik di chat. Apa yang paling mudah bagi Anda, peserta semuanya, dalam belajar bahasa Inggris, ya, khususnya materi listening? Apa yang paling mudah dilakukan? Coba kasih saya beberapa masukan. Coba. Apa yang mempermudah Anda ketika belajar bahasa Inggris menggunakan atau listening? Oke, ini ada yang melihat film berbahasa Inggris. Oke, that's good. Dengerin podcast. Wah, top. Wah, nonton film, ya kan? Nah, hampir storytelling, music atau lagu, ya, English song, mencari keywords, macam-macam ini. Oh, banyak sekali, ya. Storytelling. Ada yang buka kamus mungkin, ya kan? Atau dengerin tetangganya ngobrol pakai bahasa Inggris atau temennya pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, pertanyaannya, ketika Anda ketemu dengan seseorang berbahasa Inggris, nggak usah jauh-jauh lah, ketemu turis saja.
ya, you meet a tourist, then they ask something to you, you know or you understand about the question, but you don't know to answer about the question. Sering nggak terjadi seperti itu? Anda ketemu sama turis nih, mereka tanya-tanya pakai bahasa Inggris. Terus Anda tahu nih maksudnya, paham. Aku tuh ngerti, paham banget nih ngomongnya apa, tapi aku jawabnya bingung gitu kan. Ya, karena pada dasarnya sebetulnya kemampuan listening seseorang itu jauh lebih mudah, yaitu tadi karena sering dengerin musik, sering lihat film, karena itu kan pasif ya. Pasif. Kenapa pasif? Saya bilang pasif karena hanya Anda mendengarkan saja tanpa kita memberikan respon pada film tersebut atau lagu tersebut gitu kan. Kecuali wah, ada yang mendengarkan Bapak speak English. Ini bapaknya siapa ini? Bapaknya saya atau bapak saya atau gimana? Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam berbahasa Inggris itu kita sering sekali temui di lapangan bahwa ketika ketemu turis, ketemu teman, partner, kemudian mereka tanya sesuatu kita nggak ngerti sama sekali, nggak bisa jawab atau nggak bisa merespon pertanyaannya, itu bagaimana perasaan Anda? Malu? Apakah senyum-senyum sendiri? Ataukah lari dari kenyataan? Gitu. Nah, apa nih? Dari tiga itu jawabannya apa tuh? Lari dari kenyataan, senyum-senyum sendiri, atau malu, atau kemudian uh, you touch your mobile and then you look for some applications, ya, translators online, ya. What kinds of you can do? Ya, just smile, nggak jelas gitu. Ini siapa ini? Fatimanus ini, ya. Using translator ya, confused ya. Oke, it's okay. Use the translators. Ya, tapi masa nggak gengsi sih gitu kan? Kita ditanya kita harus buka translator dulu itu, ya gengsi dong, ya kan? Buka Google Translate gitu, it's okay. Yang tanya keburu pergi gitu kan? Padahal dia cepet-cepet nyari taksi misalnya, ya. Just say sorry, I can speak English well. Ah, ya boleh lah, boleh daripada ini terlalu beresiko ya, Rangga ya. Jadi tinggal jawab, I'm sorry sir, I can speak English well gitu kan. Karena terlalu beresiko kalau eh, dijawab daripada keliru semua gitu kan. Nah, ini yang ekstrim ini LC nih, berbicara dengan bahasa isyarat. Gimana ini jadinya? nanti nanti boleh deh kasih saya contoh gitu kan ngomongnya gimana. Ya, oke. So, listening and speaking. Listening mungkin Anda sudah terlalu banyak menggunakan listening ya. Dengerin musik, dengerin film, ya, listening to music, watching to the movie, ya, then everything you can do, by meeting your friends from social media, for example, yeah, because you types only, yeah, you type only from your mobile. If you are confused, then you take from Google Translate, yeah. I would like to say this to my friend, and then you put into your WhatsApp, you send it. Tapi apakah cukup seperti itu gitu kan? Nah, sehingga saya bilang ke teman-teman semuanya bahwa belajar bahasa Inggris itu akan mudah ketika listening and speaking-nya ini nyambung gitu ya. Listening and speaking-nya nyambung. Kalau cuma listening saja ya repot. Kalau speaking saja, nanti kalau ditanya orang, kalau speaking saja, ditanyanya apa, jawabnya kemana, gitu kan. Nah, jadi semuanya harus nyambung. Kemudian, developing listening skills, ya, tadi sudah banyak yang memberikan informasi. Developing listening skills can be done in several ways, including listen to English podcast, for example, using audiobooks, language apps with an audio focus, ya. So there are so many ways, ya, so many ways. Dan improving speaking skills, nah ini dia masalahnya di sini, yang sering terjadi di sini.
kenapa sih speakingnya itu kok sulit gitu? Kenapa sih kok saya tuh nggak bisa-bisa? Kenapa sih kok saya itu belibet banget kalau ngomong bahasa Inggris gitu kan? Atau ketika kita ngomong bahasa Inggris, kalau saya orang Solo misalnya, Solonya masih nampak dialeknya. Nggak apa-apa sih, yang penting bingung, nggak bingung-bingung amat daripada dialeknya nampak, bahasa Inggrisnya nggak lancar gitu kan. Ini mending, masih mending bahasa Inggrisnya lancar tapi dialeknya masih dialek Jawa gitu kan. But the most important, the most important is how to learn about what kinds of speaking techniques. Ya, the first, do conversation practice. Ya, sering-seringlah ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi jangan by chat. Ya, kali-kali kalau nggak kepingin lihat wajahnya, pakai video call ya pakai voice note. Ya, voice note-nya gimana? Ya udah, sementara buka dulu Google Translate, ya kan? Your partners or your friend ask something to you, then you answer the questions by using Google Translate, ya, but you answer it by voice note, not by typing, right? Ya, if you are typing, so that's the same. It's the same time. Yes. So I think you can do in the various way, by using a voice note, for example, or video call. Yeah, just to say hello, just to say hi. Yeah. Then, how to improve the speaking skills is the first way to improve speaking skills can be done through the following things. Yeah. Overcoming fear, fearness, fearness, takut. Ya, sebetulnya masalah pertama yang terjadi ketika Anda ketemu sama turis itu bukan takut nggak bisa ngomong, takut sama turisnya kadang-kadang ya kan. Ya, ini nanti jawabnya gimana ya, baru dideketin aja udah bingung gitu kan. Nah, bagaimana melawan ketakutan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketakutan kedua adalah, Pak, yang itu apa namanya membuat saya sulit itu, saya pengen ngomong Pak, tapi saya grammarnya nggak ngerti, betul nggak? Ya, ada yang begitu. Grammarnya gimana Pak? Nanti grammar saya salah, nanti grammar saya keliru Pak. Past tense-nya gimana, present tense-nya gimana, perfect tense-nya gimana, future tense-nya gimana Pak? Loh, kalau Anda terlalu banyak mikirin grammar, saya bicara speaking ya. Saya tidak bicara written text loh ya ini ya. Highlight ya. Disclaimer dulu ya, disclaimer. Saya bicara tentang speaking. The first thing, you have to be brave. Anda harus berani dulu. Berani ngomong sih. Berani ngomong dulu. Ya. By using what? By using voice notes, by using video calls. Ya. Ngomong aja ya. Don't think about the grammar at the first time in speaking. Ya. Karena ini akan menjadi masalah. Kecuali Anda memang pejabat negara yang harus berbahasa Inggris baik, ya udah pakai teks aja baca selesai. Gitu ya. Tapi kalau kita ingin bicara conversation, it's okay. For example, you want to say something in past tense. Ya, actually the verb should be verb to, right? Kalau dalam past tense di bahasa Inggris atau menceritakan tentang masa lampau, itu harus dengan verb kedua, gitu kan? Verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. Sedangkan saya nggak tahu Pak, saya nggak hafal. Terus gimana dong? Gitu. Yuk yang penting kan berani. Misalnya ditanya, kamu kemarin pergi kemana? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Anda ditanya seperti itu. Kamu kemarin kemana? You want to say, saya kemarin liburan ke pantai, misalnya. Misalnya Anda mau jawab begitu, tapi nggak ngerti bentuk keduanya dari pergi itu apa ya. Waduh, kalau jawab nungguin grammarnya selesai, Anda harus buka dulu, ya kan? Kalau nggak bawa kamus, berarti kan harus buka online dictionary, gitu kan? Sehingga ya lama dong komunikasinya. Saya taunya kalau pergi itu go, Pak. Ya sudah, I go to the beach yesterday for holiday.
Ya yang diajak ngomong ngerti kok kalau itu omongannya kemarin kok. Ya, I'm afraid I'll even laugh. Nggak apa-apa, ketawa aja kan ya. Ketawa nggak bayar kok, santai aja. Ya, jadi yang terpenting adalah, lah ini sudah pinter-pinter wong, ini sudah jawab saya pakai bahasa Inggris kok. Tinggal bagaimana menjawabnya nanti direct conversation with me kan. Nah, sehingga fairness ini biasanya menjadi permasalahan yang cukup mendasar bagi pembelajar pertama bahasa Inggris, khususnya speaking ya. Speaking itu macam-macam, ada speaking for parliament, ya English speaking for parliament, English speaking for teachers, English speaking for businessmen, English speakers for student, English speakers for macam-macam, banyak sekali. Cuman, nah ini nggak apa-apa kalau takut salah nanti malah diketawain. Ya, that's why how to make you powerful. Ya, powerful. Ya, jadi untuk mendefense atau melawan rasa takut itu salah satunya pertama biasanya ditertawain dulu. Pronunciation-nya, ya kan? Spelling-nya. Ya, when you say for example I want to or I can go to market, ya, I can go to the market for example. Kalau can bacanya can atau ken atau kan ya bacanya. Pokoknya ngomong dulu. Yang penting berani dulu untuk menyampaikan gitu kan. So don't be afraid, right? Don't be afraid. Ya. At the first you have to fight your fairness, ya. And the second one, by what? By building confidence in speaking. By building a confidence in speaking. Ya confidence ya seperti tadi, Anda ditertawain paling biasanya, kamu ngomong sok-sokan bahasa Inggris, it's okay lah, enggak masalah. Ya, sering sekali terjadi. Bahkan saya dulu juga sama, saya mengalami hal yang sama. Ketika saya belajar bahasa Inggris pertama kali di diploma 3 saya, awal ya kita belajar itu that's not our mother language ya. Ini kan bahasa baru bagi saya waktu itu kan. Sehingga saya harus mempelajari betul-betul. Diketawain lah. Ngomong ini salah, ngomong itu salah, ya biar aja. Tapi lama-kelamaan dengan teknik-teknik yang tadi kita punya, akhirnya kita mampu belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Tapi berproses, it's okay. Ya, belajar dari kesalahan. Ya, sehingga jangan takut salah. Apapun resikonya, apapun yang terjadi setelahnya, it's okay, no problem. And the second, dalam bahasa atau tata bahasa, yang pertama adalah yang harus Anda ketahui adalah penguasaan vocabularies, kosakata. Anda bisa ngomong dalam bahasa Indonesia nih ya misalnya, Anda bisa ngomong, Anda bisa bicara, Anda bisa pidato. Itu ketika Anda menguasai kata-kata yang kemudian Anda susun menjadi kalimat. Sama, Anda mau kepingin bahasa Inggris, pengen lancar bahasa Inggris, tapi you don't have many vocabularies, itu ya sama saja. Yang baku punya kata-katanya juga banyak. Dari mana sih kita belajar kata-kata? Basic vocabularies saja dulu lah. Basic vocabularies itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lihat, itu menjadi kata-kata. Itu menjadi kosakata. For example, today we use our mobile phone. Handphone, mobile phone. Ini sudah kata-kata. Ya. Then I use my headphone. This is English. Then I use my coat, jas. I use my shirt, t-shirt, kaos saya. Ya. Then this is my hair, this is my forehead, this is my hands, this is my fingers. Semuanya ada di dalam tubuh kita, ada yang apa yang ada di sekitar kita. Itu yang awal dulu kita pelajari. Ya. Lah itu kan kata benda semua, ya enggak lah. Ketika what I'm doing now. Now I'm sitting on my chair. Ya, saya sedang duduk di kursi saya. I'm sitting. So it means that saya sedang duduk. Anda sudah mendapatkan satu kalimat. I'm sitting. Then after sitting, ya, I'm going to have my
dinner for example. Ya. Oh, what is dinner? Dinner is makan malam. I'm going to have saya pergi atau saya mau makan malam gitu. Saya mau pergi makan malam gitu. Nah, sehingga semuanya yang ada di sekitar Anda itu bisa Anda pelajari dulu. Kita nggak usah muluk-muluk dulu wah ini saya mau pidato, mau ini ya, nanti dulu. Kuasai dulu vocabularies. Nah, ini ada pertanyaan ini. Kak, untuk pemula belajar bahasa Inggris yang mana dulu? Soalnya saya udah lewat HP, buku, bahkan tanya teman dan untuk mengingat kosakata kadang lupa ya. Lupa itu kan manusiawi ya, tapi semua itu karena faktor habits, kebiasaan. Ya, saya dengan istri dan dengan anak saya, meskipun kita menggunakan bahasa Inggris yang sederhana untuk percakapan sehari-hari, kami gunakan setiap seminggu 2 kali. Ya, for example ya, ini sampel saja. Kami gunakan bahasa Inggris di keluarga itu setiap seminggu 2 kali. Ya, ada di hari Senin dan hari Kamis. Ya, itu kami gunakan. Atau kadang kita rubah bulannya, misal bulannya berubah, kita rubah di hari Sabtu dan hari Minggu karena anak libur sekolah, dia nggak dapat pembelajaran di sekolahan, kita pakai bahasa Inggris di rumah. Nah, itu yang kami terapkan. Itu kebiasaan, karena kalau kebiasaannya nggak pernah dibangun, ya kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan beneficiary about speaking English. So, at the first time, itu adalah habits. Ya, and then ya, then sehari-hari saja di rumah yang sederhana saja. For example, hello boys, please help me to close the door. Oke, dapat 1 kalimat. Oke, 1. Kemudian, ayo come on, you have to study. Kamu harus belajar. Ya, let's study with me. Ayo belajar bareng saya, bareng aku, ya kan? Misalnya setiap pagi sebelum berangkat sekolah, gitu kan? Oke, take care at your school, ya, take care at your school, and then be kind with your friends, ya, kasih pesan ke anak, kewejangan ke anak. Kamu harus ramah ke teman-teman, kamu harus hati-hati di sekolahan, ya, sehingga itu menjadi satu hal yang biasa dibangun. Nggak harus tiap hari kok, ya, nggak harus tiap hari. Seminggu sekali misalnya sebelum bisa mampu setiap hari, seminggu sekali saja, tapi konsisten, konsisten. Ya, karena yang sulit konsistensinya ini gitu kan dan komitmennya. Ya, nanti ganti hari gitu sudah aduh susah juga ini kan gitu ya. Nah, ketika nanti sudah menjadi sebuah habits itu mempermudah kita. Wah, kayaknya enak juga nih setiap seminggu sekali tambahin sehari lagi, tambahin sehari lagi. Akhirnya every day you will use your English with your family for example. Sama keluarga dulu kan nggak mau, kalaupun ditertawain kan sama suami sendiri atau istri sendiri atau anak sendiri, bodoh amat kan gitu, yang ngertawain anaknya ini gitu kan atau istrinya ini gitu kan. Nah, ini ada, atau bisa dibiasain apa bahasa Inggris seperti baca novel, web informasi yang bahasa Inggris di HP banyak ya. Oke. Itu juga bagus. Anda sering-sering baca supaya apa, melatih pronunciation-nya, melatih spelling-nya, menambah vocabularies-nya. Boleh. Tapi yang paling jelas adalah konsistensinya. Anda dengan bicara ngobrol dengan anak dan keluarga, it's okay, ya. Kemudian fun activities like word games and English application ya. Yang saya pakai dengan anak saya pakai namanya aplikasi English Breaking. Ya, Breaking atau Duolingo atau banyak sekali. Tapi yang saya pakai English Breaking karena jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif. Memang berbayar, tetapi bagi saya worth it gitu kan. Karena saya bisa menirukan, di situ ada voice-nya, saya bisa menirukan, anak-anak bisa menirukan, dan sekarang anak sudah mulai pakai bahasa Inggris dalam kesehariannya. Gitu kan. Saat ini anak kelas 3 SD, masuk kelas 3 SD gitu ya. Nah, sehingga semuanya tergantung habits-nya, kebiasaannya ya. Jadi yang dibangun tuh habits-nya dulu. Keberaniannya sudah dapat. Saya berani, Pak. Oke, vocab-nya saya punya, Pak.
Tapi kalau tidak dibangun dalam habits yang setiap saat dipakai, ya nanti tadi sama pertanyaan yang tadi sebelumnya, tapi sering lupa. Iya, karena nggak pernah dipakai, gitu kan? Sama pisau kalau nggak pernah dipakai, kadang-kadang juga ini apa karatan juga gitu loh. Nah, nih pada materi ini ada cukup hal yang bisa menjadi highlight teman-teman semuanya. Ada dua hal dalam kita berbahasa Inggris. Kadang-kadang teman-teman menemukan ketika saya tanya ya, misalnya, what are you doing? Kamu lagi ngapain sih gitu kan? Terus dalam percakapan itu yang menjawab reading a books atau reading, just reading a book, or having my breakfast, having my dinner, gitu ya. Where will you go? To the market, jawabannya. Where will you go? Go to the school misalnya. Go to the school misalnya. Nah, ini ada dua perbedaan. Yang perlu jadi pemahaman teman-teman adalah ketika you don't know about the grammars, but you understand about the meaning of the questions, Anda paham tentang pertanyaannya, tapi grammarnya nggak ngerti, jawab sak ngertinya. Karena di dalam bahasa Inggris ada dua hal. Ada yang disebut sebagai sentence, ada yang disebut sebagai fragment. Sentence itu terdiri dari subject, predicate. Kalau dalam bahasa Inggris, without object it's okay. Ya, itu namanya sentence. Ada subjeknya, ada predicate-nya. Tapi kalau fragment itu lacks of words. Ya, jadi lacks of words itu pecahan atau potongan-potongan kata saja yang kadang-kadang secara struktur kalimatnya dia tidak melengkapi atau menyesuaikan struktur kalimat, tapi dia punya arti. Yaitu tadi saya bilang, what are you doing? Reading a books. Kalau jawabannya komplit kan, I'm reading a book. Ya enggak? Tetapi ketika kita menjawabnya dengan reading a book atau reading book, it's okay. Itu namanya fragment. Ya, jadi bukan kalimat. Kalau kalimat sentence itu harus ada subjeknya, ada predikatnya minimal. Ya, objeknya boleh, keterangannya boleh. Ya, tetapi yang paling penting dalam bahasa Inggris kalau disebut sebagai kalimat ketika dia memenuhi unsur kalimat yaitu subjek dan predikat. Tapi kita bisa menggunakan cara lain, kita namanya fragmen. Makanya kenapa ketika kita ketemu turis, itu tidak mesti jawabannya itu komplit. Misalnya ditanya, where are you from, sir? I come from Canada. Kan nggak perlu gitu dia jawabnya. Ketika saya jawab, teman-teman, where are you from? I'm Canada. Atau dia hanya jawab Canada. Tidak selalu harus dengan I come from Canada. Ya, kalau seperti itu kita tidak perlu harus takut. Apa yang kita takutkan, ya kan? Sehingga itu yang menjadi ketakutan-ketakutan dari teman-teman semua ketika belajar bahasa Inggris. Nah ini, a sentence is a complete thought that typically contains a subject and then contain a predicate. But fragment is an incomplete sentence. Jadi kalimat yang nggak lengkap. Ya, that lacks either a subject, a predicate, or fails to express a complete thought. Jadi dia nggak menjelaskan sesuatu hal yang lengkap, tetapi dia ada maknanya, ada artinya. Ya, this lacks a main clause as an dependent on another sentence for completion. Ya, jadi tidak mengandung unsur kalimat. Kemudian yang berikutnya adalah practice make perfect, ya. Practice makes perfect. Ya, jadi bagaimana Anda selalu mempraktekkan itu seperti yang saya bilang tadi bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita itu mempraktekkan setiap saat. Kemudian menggunakan setiap saat. Menjadi habits kita, menjadi kebiasaan kita dalam berbahasa Inggris sehingga menjadi lebih mudah, fun, ya. Dan regular practice ya. Regular practice itu seperti yang saya sampaikan tadi. Regular it means that you use English
every time, every day, for example, or some days only, 2 days a week, for example, it's okay, no problem. But consistent, consistent, conversation with friends or language partners, and then joining language clubs or online communities, atau bisa misalnya kepengin ngobrol sama saya sering live di TikTok, setiap 2 hari sekali, karena biasanya kalau hari ini saya ada webinar, nanti ada live TikToknya. Supaya berani jangan cuma chat, invite, minta di-invite, diundang saya supaya kita bisa ngobrol, bisa stage berdua atau bertiga atau berempat atau berberapa sambil ngobrol. Pak, saya nggak bisa begini, saya nggak begini. Nanti akan semakin berani. Saya live di TikTok setiap setiap hari, kecuali hari Sabtu Minggu karena itu hari keluarga. Senin sampai Jumat saya live. Kalau hari ini saya live English, hari berikutnya biasanya saya live public speaking. Ada 2, English public speaking, seperti itu setiap saat. Sehingga nanti bisa kita sambil belajar, jangan takut gitu loh. Karena takut saya nggak akan marahin, saya nggak akan gigit kok. Justru saya senang karena Anda punya kemauan. Ini ada yang tanya tadi, TikToknya apa Pak gitu ya. Ini TikToknya ini nih, ada di presentasi saya ini namanya @kristanto.id. Nanti silahkan di follow, kemudian nanti DM saya. Nanti kalau pas live TikTok kami diundang Pak, atau nanti saya ikuti live-nya. Sehingga kita akan belajar bagaimana teknik berbahasa Inggris supaya kita semakin sering menggunakan bahasa Inggris itu. It's okay, no problem. Sambil mendengarkan, kalau memang belum berani ngomong sambil mendengarkan, atau kepengen ngomong sambil buka Google Translate, saya mau tanya Pak Eko tapi pakai bahasa Inggris, saya mau ngetik dulu di Google Translate, saya mau tanyakan. Nggak apa-apa, nanti kita diskusi pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi hari ini kita diberikan so many kemudahan by technology. Kalau kita nggak pakai, kita akan ketinggalan. Nah, live TikTok ini yang pengen belajar bahasa Inggris silakan ikuti live TikTok kami yang belajar bahasa Inggris, and then if not you can follow or you can join with my live in TikTok for the program of public speaking. Ketika Anda kepengen belajar caranya ngomong gimana sih Pak biar pede Pak, saya tuh kalau ngomong di depan orang tuh nggak pede Pak. Ya sudah, belajarnya supaya ngomong pede, ngomongnya di online dulu, yang lihat saya sama orang-orang netizen, ya kan? Kalau yang liatin netizen, siapa yang mau peduli, gitu. Ini ada kepentingan. Kepentingannya kan kepentingan Anda sendiri. Saya kepingin belajar ngomong di live. It's okay, nggak apa-apa. Kita belajar. Pak, gimana saya mengatasi mentality down saya, Pak? Saya gimana, Pak, mengatasi kalau misalnya saya pas di depan orang, yang lebih dari 5 orang, saya tuh biasanya drop, Pak. Kenapa drop? How to solve this problem? Bagaimana caranya? Begitu kan? Nah, okay. Let's say I want to join in your live streaming, sir. Okay, it's okay. We'll join in our TikTok. Saya akan, teman-teman yang sudah masuk grup di WhatsApp, saya akan sering share di situ. Misalnya saya pas live, saya akan share invitation live-nya di dalam grup. Dan info-info terupdate terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris akan saya share di situ. Kita mesti harus banyak belajar. Kita mesti harus banyak ketemu, banyak diskusi. Supaya apa? Supaya pembelajaran atau supaya kemampuan kita dalam berbahasa Inggris ini bertambah, dan bertambah. Okay, then by having good English skills, individuals can open doors to new opportunities, explore the wider world, and build strong relationship with people from various backgrounds. Dengan kita mampu berbahasa Inggris itu, kita akan membuka ruang yang luas, pintu yang lebar kepada kesempatan apapun dan kepada orang manapun, sehingga kita bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Sehingga kita punya kesempatan juga dalam hal-hal
Apakah itu sifatnya bisnis, ataukah pendidikan, ataukah pekerjaan, semuanya itu menjadi semakin luas. Ya, karena bahasa Inggris ini bahasa yang menjadi bahasa internasional. Kan bahasa internasional. Ya, ketika ini menjadi bahasa internasional, maka semua harus menguasai. Ya, sebisa mungkin kita menguasai bahasa itu. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan lambaikan tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Shake your hands, and then what is your questions? Boleh kok bertanyanya pakai bahasa Indonesia, boleh, tenang aja. Nggak harus pakai bahasa Inggris. Santai aja. What time do you usually go live, sir? Oke. Live at 9, ya, 9 p.m. ya, till 12 p.m. ya, setiap hari. Kalau tidak ada acara loh ya. Kalau pas ada acara biasanya saya kabar-kabar dulu. Kita mau ada acara nih, jadi live-nya kita tunda. Oke. Pak, gimana ya caranya merubah logat kita pada saat berbicara bahasa Inggris? Let it flow. Biarkan dulu sampai nanti menemukan pola yang pas. Ya. Sampai nanti menemukan kebiasaannya yang pas. Jadi tidak perlu harus saya mau segera merubah, Pak. Nggak perlu. Nanti ada tekniknya. Ya, bagaimana cara mengubah logatnya ada tekniknya. Itu nanti ada di dalam teknik pronouncing dan spelling. Ya, teknik pronouncing, pengucapan, spelling, pengejaan. Dan nanti ketika itu terbiasa. Caranya gimana? Caranya membaca. Ya, misalnya ada bacaan bahasa Inggris ya, buku atau koran atau website, articles, itu pakai bahasa Inggris. Anda mulai baca dulu, nanti akan terbiasa. How do we teach students conversation effectively? Effectively, I said before that if you want to teach your students effectively in learning English, especially conversation or speaking, yeah, you have to speak in English with your students every time, everywhere, ya. Bisa setiap Senin sampai Kamis atau Senin dan Kamis, ya tergantung Anda mau bagaimana mengatur itu, ya. Pak Syarif Hendri Gunawan, I just want to share. I just want to share, not us. I have long experience in teaching English. Ya. Kak, semisal saat kita berbicara dengan bule yang memiliki aksen, sedangkan kita yang mendengarkan bingung karena aksennya, gimana cara menghadapinya, sir? Dalam bahasa Inggris itu kan sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Ketika kita tidak bisa menangkap informasi yang disampaikan, kita bisa minta dia mengulangi apa yang disampaikan. Atau kalau memang kita menangkapnya hanya sepotong, ada namanya interpreting, namanya. Jadi kemampuan menginterpretasi. Dari beberapa potongan kalimat yang kita dapat tadi, itu bisa kita konklusikan bahwa oh maksud pertanyaannya begini. Jadi ketika kita bicara dengan orang atau pertanyaan itu jangan diartikan word by word. Ya, kalau diartikan word by word capek kita nanti. Ya, belum ketemu. Jadi yang diambil adalah konteksnya. Apa sih yang menjadi konteks yang dia tanyakan itu apa gitu kan? Sehingga bukan mengartikan word by word. Ya, ketika ditanya what is your name misalnya, what itu apa, is itu apa ya, is itu to be. Wah, to be itu artinya apa? Nah, nggak ketemu lagi. Your name, namamu.
bingung ini. Kok nama kok apa ya gitu kan? Nah, enggak perlu. Oh, what is your name? Oh, dia tanya nama nih kayaknya. Aku jawab nama aja gini kan gitu. Where is your school? Nah, dia tanya ada where, di mana, ada school. Oh, di mana sekolahnya? Enggak usah pikirin yang lain-lain. Ambil konteksnya. Gitu ya. Apa perbedaan dari bahasa Inggris British, Amerika, dan Australia? Nah, ini perbedaannya sangat kental sekali. Kenapa? Karena dari aksennya berbeda, kemudian kalau arti hampir rata-rata sama, tapi diction pilihan katanya kadang-kadang yang dipakai berbeda. Beda di aksen lebih sering. Kenapa? Karena kembali lagi kalau di Eropa ya atau di Inggris itu kan monarki ya, kerajaan, sehingga kan bahasa Inggrisnya lebih apa namanya ya? Kalau bahasa Jawa itu pakem atau lebih lebih bahasa Inggris ya kerajaan lah ya, rules gitu ya, lebih lebih ini sekali, lebih tertata, lebih banyak sopannya. Kemudian aksennya juga berbeda. Misalnya saya mau tanya nama Anda pakai bahasa Inggris gitu kan, kalau di Inggris itu lebih intonasinya itu lebih ada. Hello, what's your name? Itu kalau pakai English British. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Nah, itu ada intonasinya. Tapi kalau di Amerika, Anda tanya biasa kayak saya lagi ngomong ini. What's your name? Ya, where do you live? Ya, I live in Surakarta. Kalau di British berbeda. I live in Surakarta. What about you? Nah, sehingga ada perbedaan aksen. Aksen dan intonasinya juga berbeda. Pak, gimana caranya ngatasi belajar tapi nggak konsisten? Tiba-tiba bosen padahal udah konsisten mau belajar. Cari sesuatu hal yang baru terus. Apa itu? Udah bosen belajar pakai aplikasi, masuk ke live TikTok-nya bule. Kan banyak tuh live TikTok-nya bule. Ya, dengerin aja dia ngomong apa dengerin. Atau masuk live TikTok-nya Pak Eko ngomong apa pakai bahasa Inggris. Ya, biasanya saya kadang-kadang kami stitch dengan bule, teman di luar negeri. Invite, kita ngobrol bareng. Nah, sehingga cari sesuatu yang baru terus supaya bisa semakin menambah kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke. Okay? Next, ya, we have our class, ya. Kalau Anda mengendaki apa namanya? Aplikasi, kami punya aplikasinya, kami punya TOEFL test juga ada. Kita punya Fun English Bootcamp, ya. Fun English Bootcamp itu kita sehari-hari pakai bahasa Inggris baik online maupun offline, ya. Kemudian ada webinar series seperti ini, ada public speaking dan English series yang free, tidak berbayar. Mini bootcamp untuk public speaking online maupun offline. Kami ada kelasnya juga, sehingga banyak sekali peluang ya di sini untuk teman-teman semuanya bisa bergabung untuk menjadi sebuah komunitas sehingga kita sering berbahasa Inggris terus-menerus. Contoh misalnya saja, kita live di TikTok dengan kita di grup tadi ada sekitar 100 orang loh. Kalau kita di TikTok live gantian nih 5 menit 5 menit 5 menit ya. 5 menit turun 5 menit turun gitu kan sambil belajar bahasa Inggris kan lumayan Anda dapat kelas di situ. Gratis lagi ya kan? Gratis dalam arti itu kita ngobrol ya untuk improvisasi our English ya. Dan itu menjadi semakin menambah kemampuan Anda dalam bidang bahasa Inggris. Tadi masih ada pertanyaan. Untuk anak SD biar tertarik berbicara bahasa Inggris gimana, Kak? Putarkan YouTube, kemudian games ya. Anak-anak sekarang kan seneng nge-games nih. Anak saya nge-games. Saya tidak larang. Hanya kita batasi waktunya. Tetapi dia yang diambil adalah games yang berbahasa Inggris. Ya. YouTube juga YouTube yang berbahasa Inggris. Ya, sehingga dia dengan sendirinya dia akan menirukan. Ya. Anak-anak SD nih sama nih kan, case-nya sama. Anak saya anak SD nih. Sama case-nya. How to learn English, ya. Ya, oke. Okay. Nah, sehingga itu yang akan mempermudah anak-anak dalam berbahasa Inggris. Senang dulu mereka. Karena apa? Kalau anak dipaksa dengan model pembelajaran yang
apa namanya konvensional seperti dulu diajarkan tenses, diajarkan grammar, diajarkan macam-macam. Saya rasa mereka akan lari. Mereka nggak akan mau belajar itu. Mereka harus mencari pola, mencari cara belajar yang fun. Dengan video YouTube, dengan apa namanya short video yang YouTube tapi yang bahasa Inggris, gamesnya juga yang berbahasa Inggris, didownloadkan yang games yang bahasa Inggris, aplikasi belajar online-nya pakai bahasa Inggris gitu kan. Itu yang mempercepat kalau untuk anak-anak. Dan itu cepat banget. Anak saya 1 bulan dengan aplikasi English Breaking, dan itu adalah produk kerjasama kami dengan Singapura. Saya kerjasama dengan Singapura untuk program aplikasi itu. Dan itu anak saya 1 bulan saja ngomongnya sekarang sudah cus cas cis cus ya, nanti saya kirim di grup deh hasilnya. Dia sudah bisa membaca buku bahasa Inggris dengan pronouncing yang cukup bagus untuk sekelas dia di usia kelas 2 ya. Ya, kemudian ada ini, hello sir. Dulu saya taunya tenses hanya 12, rupanya itu secara umum. Kemudian 4 tenses, jadi saya pikir sepertinya ada 16 tenses. Ya betul. Kemudian saya baru tahu bahwa tenses lebih dari itu, sehingga sebenarnya tenses itu sebenarnya totalnya ada berapa, dan berapa yang perlu kita pelajari, 12 tenses utama atau yang 16. Tenses itu kita pakai yang familiar saja, yang 16 saja yang kita pakai, karena terlalu banyak juga repot nanti nggak hafal, karena tenses itu sifatnya hanya rumus. Anda bisa kok saya ajari, kalau ada masuk di kelas kita, bagaimana menghafal 16 tenses hanya dalam waktu 5 menit. Karena itu rumus, semuanya hanya pakai rumus, itu ada matriksnya. Hanya cukup 5 menit. Dan itu ada ilmunya, dan kami pelajari dan kami formulasikan. Ya, jadi menghafal tenses 16 hanya dalam waktu 5 menit. Itu ilmu yang kita punya di kelas kita. Kita di apa namanya di course kita. Dan itu sangat mudah, sangat cepat karena ilmunya ada rumusnya, kayak rumus matematika biasa. Yang menjadi masalah kan Anda hafal tenses tapi nggak punya kosakata, kan sama saja. Kemudian dalam belajar bahasa Inggris kan ada istilah-istilah seperti preposisi, at, it, bla bla bla. Selama pengamatan belajar bahasa Inggris lebih kompleks daripada sekadar untuk besar kecilnya tempat, untuk besar kecilnya untuk hari, tanggal, kemudian sehingga apakah fungsi, kira-kira untuk apa saja itu, dan bagaimana menentukan sentence or phrase. Wah, ini pertanyaannya kayak dosen bahasa Inggris ini ya. Oke. In details, I can explain here ya, in details ya, because we have only short time. Anda boleh nanti tanya-tanya ke saya jauh lebih intimate, lebih apa namanya intensif, kami persilahkan. Ya, tapi yang jelas dalam ilmu bahasa Inggris itu memang ada kompleksitas yang cukup banyak, tetapi tinggal kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Anda mau kebutuhannya untuk written atau mau untuk speaking saja? Ya, karena hari ini kita bicara speaking, ya saya akan memberikan materi yang standar speaking. Tapi kalau Anda butuhnya juga untuk written, untuk making sentences for speech, ya it's okay, ada ilmunya sendiri gitu kan. Ngajar anak SMP tapi belum ada basic sama sekali, sementara CP dan materinya sudah agak menjauh dari materi-materi SD. Caranya gimana Pak? Nah, ini tantangan memang bagi guru-guru bahasa Inggris yang, sorry to say, mohon maaf sekali, yang latar belakangnya dari pendidikan bahasa Inggris. Karena seringkali pembelajarannya lebih banyak pada pedagogik untuk menyusun kurikulum, menyusun RPP, silabus, meskipun itu memang tugas dari seorang pengajar, tetapi yang menjadi lebih penting adalah your skills. Your skills to teach, itu yang paling penting. Kalau administratif saya rasa semuanya membuat, semuanya berproses, dan itu bisa dikerjakan. Tetapi ketika skills itu tidak ada, maka sama saja. Anda mau sehebat apapun dalam administratif, ketika skillsnya nggak ada, dan itu tadi disampaikan, sementara CP dan materinya sudah agak menjauh dari materi-materi SD, ya nggak akan ketemu, karena di SD saja mereka juga nggak dapat yang sesuai dengan materinya. Sehingga susah untuk menyambungkan. Makanya itulah pentingnya kenapa anak dikasih pembelajaran bahasa Inggris melalui course. Karena di dalam pembelajaran di sekolah, kadang-kadang bahasa Inggrisnya itu menggunakan hanya fokus pada menjawab pertanyaan tertulis. Ya, semoga saya tidak salah menjelaskan, karena saya juga latar belakangnya dari pendidik, jadi saya tahu
tertulis. Jadi bagaimana diajarkan untuk menjawab pertanyaan, fill the blanks, ya nggak? Tapi jarang sekali guru bahasa Inggris di sekolah yang ngajak muridnya itu ngobrol bahasa Inggris. Ya monggo, ini persepsi saya karena saya juga pernah ngajar di SD, pernah ngajar di SMP. Ya. Jadi saya selalu ngajak mereka berbahasa Inggris. Bahkan saya menjelaskan materi saja pakai bahasa Inggris, saya nggak pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya pakai bahasa Inggris. Mau nggak mau Anda mudeng nggak mudeng, I don't care. That's my job, that's my responsibility to make you uh, be able speaking in English well. Ya, sehingga itu yang terjadi. Makanya saya nggak mau. Nah, kemudian saya mendirikan course itu supaya teman-teman anak-anak ini punya uh, sesuatu hal yang berbeda. Karena kalau kita belajar, apalagi sekarang saya belajarnya banyak lebih online begini kan, ke anak-anak maupun ke orang dewasa, private juga saya by online. Muridnya around the world ya, not only from Indonesia. I have a student from, for example, from Malaysia, from Vietnam, from Nigeria. Ya, jadi yang mereka bahasa Inggrisnya mungkin tidak terlalu baik, tidak terlalu kurang lancar dan sebagainya ada. Nah, sehingga itu yang membuat kita menjadi semakin yakin bahwa there is something difference in learning English. Learning ya, learning bukan hanya studying. Learning. Kalau studying itu ya kita tahu studying ya tadi kita belajar tentang grammarnya, belajar tentang struktur kalimat dan sebagainya itu studyingnya saja. Tapi learn-nya mana? About the speaking, mempadu-padankan bagaimana menggunakan speaking dan listening secara bersamaan, reading comprehension dan reading reading comprehension dan written-nya bagaimana? Ini kan yang perlu digarisbawahi. Oke, teman-teman semuanya. Jadi dalam belajar bahasa Inggris sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kontak tim saya ada di situ ya. Ada di di situ ada di 0821 3305 9698 itu kontak tim saya. Nanti kalau ada apa-apa silakan kontak ke tim saya. Ini ada pertanyaan terakhir nih kayaknya. Sharing-sharing dong Kak, gimana cara Kakak belajar bahasa Inggris pertama kali? Yakin dan ketahuilah bahwa dulu teknologi tidak semaju sekarang. Saya kuliah diploma 3 itu tahun 2000 berapa ya? 2009. 2009. Artinya teknologi belum semaju sekarang. Ya belum ada aplikasi, belum ada macam-macam. Saya masih belajarnya pakai kamus, pakai buku-buku textbook bahasa Inggris, PDF saja dulu belum musim gitu ya. Nah, sehingga belajar saya waktu itu untuk belajar pronunciation saja saya dulu di depan kaca, betul-betul di depan kaca. Saya membaca teks bahasa Inggris di depan kaca. Dulu ya, saya bilang dulu. Kalau sekarang kan aplikasi banyak. Aplikasinya bunyi apa, Anda mendengarkan, Anda menirukan ada teksnya kan selesai. AI banyak sekarang. Cuman masalahnya itu dulu. Kalau dulu memang cukup sulit waktu saya pertama kali. Tapi itu menjadi challenge untuk how to be able ya, how to master my English ya. Sehingga dulu ya kita bicara ngobrol di depan kaca it's okay. Kemudian kalau pas setiap selesai kami semester ya, ujian akhir semester gitu biasanya kami kan ada libur tuh mahasiswa. Kita ke Candi Prambanan, ke Candi Borobudur, ke tempat-tempat wisata yang ada bulenya. Ya meskipun sebetulnya bule berwisata tuh kalau ditanya-tanya juga kesel juga sebetulnya mereka. Gitu loh. Ini ngapain aku kesini mau piknik kok ditanya-tanya gitu kan. Tapi kan kita kepengen uji nyali tentang bahasa Inggris kita sehingga kita nggak ada masalah. Waktu itu ya even only asking for simple questions ya, simple questions, it's okay gitu. Hal apa saja sih Kak yang harus kita kuasai biar bisa lancar bahasa Inggris? Wah, banyak sih sebetulnya yang harus dikuasai, tapi the first thing is vocabularies. Tapi yang paling mendasar adalah keberanian dulu. Kamu berani dulu mau ngomong. Berikutnya adalah vocabulary-nya harus ditambah. Belajar grammarnya pelan-pelan. Anda boleh mau belajar tenses 16, it's okay, no problem. Tapi tidak kemudian itu menjadi fokus. Karena kalau fokus di situ ngomongnya jadi nggak mau dimulai nanti. Ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi di live TikTok saya. Mungkin nanti jam 9 kali ya, atau jam setengah 10 lah ya. Kita baru live TikTok. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana.
biar lebih asyik ngobrolnya ya, karena ini short times kita webinar, dan nanti teman-teman yang mengikuti sampai akhir silahkan, nanti kita akan berikan sertifikatnya sesuai dengan listing yang ada. Kita sudah di list tadi sama admin sama tim kita. Kemudian teman-teman yang hari ini ikut ya di kelas webinar hari ini, materinya akan kami berikan. Kemudian kelas-kelas yang kami sampaikan tadi, ada bootcamp, ada webinar, ada TOEFL dan sebagainya. Sebetulnya kita ada 25% diskon untuk tahun ini, tetapi khusus yang mengikuti webinar kami berikan 50% diskon. Ya, baik itu bootcamp maupun TOEFL dan sebagainya. Kalau memang dibutuhkan dan itu menjadi penting, kenapa tidak? Mini bootcamp itu kita belajarnya lebih intensif karena hanya 10 orang. Ya, mini bootcamp itu 10 orang. Saya enggak mau lebih dari itu karena nggak intensif nanti pembelajarannya, karena online juga. Karena kalau mini bootcamp offline, saya harus datang ke daerah Anda. Ya, kalau saya mengadakan sendiri di Solo, Anda harus datang ke Solo. Ya, kalau yang offline biasanya kami adakan hanya di Solo, Semarang, dan Jogja. Ya, Jakarta. Cuman memang sedikit cukup lebih mahal karena offline, kemudian orangnya juga terbatas hanya 10 orang, sama, tapi offline. Nah, ini kalau bootcamp yang online kan orangnya sedikit, sehingga kita, bukan orangnya sedikit, orangnya sama 10 orang, tapi kan tidak perlu menginap, tidak perlu akomodasi, sehingga harganya jauh lebih murah. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa ke tim saya di nomor yang tadi, 0821 3305 9698. Kita akan ketemu lagi setelah ini di TikTok jam 9, jam setengah 10, nanti bisa dicek saja di @kristanto.id ya. Okay, thank you very much for your time, friends. Yeah, as we come to the end of the webinar, easy and fun to speak English. Yeah, remember that learning a new language should be exciting adventure. Yeah, the tips and strategies we discussed today are just the beginning. Ini cuma permulaan yang kita diskusikan tadi loh ya. Consistent practice, positive mindset, ya, the right resources can make a significant difference in your progress. Ya, silakan nanti link presensi akan kita berikan di grup ya. Nanti bisa dicek di grup. Tapi nanti kita akan filter sesuai nama yang hadir pada malam hari ini. Tadi sudah difilter oleh tim kami. Nanti linknya kita share. Then for those of you are eager, continuing improving your English skills, I have an exciting offer to you. Ya, saya kenalkan tadi, saya punya beberapa course tadi. And then once again, thank you very much for joining us today. I look forward to seeing you in our course, helping you become a confident and fluent in English. Ya, and then we'll see you again in live TikTok ya. Kita akan ketemu lagi di TikTok ya. Kita ngobrol lagi banyak-banyak. Bagi yang besok mau hadir, besok saya ada kelas webinar gratis untuk public speaking. Jamnya sama, jam 7 sampai jam setengah 9 atau jam 9 besok malam. Jadi silahkan yang mau ikut, nanti linknya akan di-share tim saya di grup bahasa Inggris. Ada link untuk mengikuti webinar public speaking. Sama, kuotanya hanya 100. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi nanti bagaimana teknik untuk menjadi seorang public speaker yang tepat, kemudahan-kemudahan, apa saja fearness-nya menjadi seorang public speaker, ketakutannya apa, dan bagaimana cara menghadapinya. Okay, stay motivated, ya, keep practicing, and remember, learning English can be easy and fun. Have a wonderful day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Sonia. Please welcome again. Okay, thank you, Mr. Eka Kristanto, for the webinar tonight. Okay, ladies and gentlemen, thank you all for joining us today in our webinar on easy and fun to speak in English. Okay, it has been a delightful journey exploring various techniques, and insight into mastering the English language with our esteemed speaker.
Okay, their expertise has surely inspired us all. Yeah, before we conclude, I would like to extend our gratitude to Mr. Eko Kristanto, Director of Soko Interschool and Laskar Juara Academy, for their invaluable contribution and enriching our understanding today. For those of you eager to further enhance your English proficiency, we are excited to offer our comprehensive English course designed to make learning both effective and enjoyable. Okay, whether you're a beginner or looking to refine your skill, yeah, our courses cater to all levels of proficiency, ya. Bapak dan Ibu dan para peserta semuanya bisa mendapatkan informasi selanjutnya melalui kontak yang kami share tadi ya, atau akan diberikan nanti informasi detailnya pada grup WA kepesertaan. Ya, demikian pula dengan sertifikat kepesertaan. Ya, jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Dengan link yang nanti kita bagikan di grup WhatsApp ya. Karena nanti sertifikatnya hanya akan diberikan pada para peserta yang mengisi absensi saja. Itu. Okay, once again I say thank you for being a part of today's enlightening session. We look forward to seeing you in our future webinars and learning session. Have a wonderful day ahead. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.